Halo kawan semua, selamat pagi, siang dan malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya, amin. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul. Tapi sebelum lanjut seperti biasa, bagi yang belum subscribe terlebih dahulu. Serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan film terbaru dari channel ini. Tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke intisarinya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Francesca. Saat tengah malam ia mendapat kabar buruk dari kepolisian, tentang sang suami yang mengalami kecelakaan di jalan raya. Ia lalu pergi ke rumah sakit dengan seorang pengacara sang suami, dan ternyata nyawa suaminya tidak tertolong lagi, yang membuat kini Francesca sedih dan kini menjadi janda beranak satu. Pada saat pemakaman terdapat para keluarga dan kolega di sana, namun bukannya bersedih mereka malah nampak bahagia, karena mengetahui jika Francesca telah menjadi janda. Sesudah acara tersebut, Francesca lalu menemui Cesar dan mengatakan kalau suaminya mempunyai banyak hutang di bank. Dikarenakan banyak proyek yang belum diselesaikan, dengan harta kekayaannya tidak akan cukup untuk membayar semua hutang sang suami. Francesca pun bingung dan tak tahu cara harus membayar hutang suaminya itu. Alhasil ia pun bekerja di toko langganannya sebagai penjaga baju. Para karyawan di sana sangat terkejut melihat pelanggannya yang super kaya yang datang menjadi teman kerja mereka. Francesca pun tidak sengaja bertemu dengan teman sosialitanya di sana, tapi walaupun begitu dia tidak sedikit pun malu. Sesudah itu, si pemilik toko pun datang menemui Francesca, awalnya saling menyapa, tapi akhirnya tangannya asal colek ke ladang basahnya Francesca, akhirnya membuat ia mengundurkan diri. Untuk mengcover hutang dari suaminya itu, Francesca terpaksa menjual aset kapal pesiar sang suami, namun, bukannya menolong. Cesar malah membelinya dengan sangat-sangat murah, dan mengatakan jika kapal itu sudah sangat tua dan tak layak untuk beroperasi kembali. Selain aset kapal pesiar, ia juga menjual perhiasan, barang antik dan juga pakaian brandednya. Mendengar hal itu, teman-temannya mencoba membantu dengan mengadakan pelelangan. Francesca yang tidak kuat dengan acara pelelangan, karena banyak barang kenang-kenangan bersama suami, lalu mempercayakan acara itu kepada teman-temannya. Mengetahui kalau Francesca telah menjanda, satu persatu kolega suami datang unjuk gigi untuk melamarnya menjadi seorang istri, tetapi Francesca tak menghiraukan ajakan mereka. Dan malah menjadi bahan tertawaan saat merumpi dengan teman-temannya tersebut. Nah, di saat di rumah temannya itu, akhirnya Francesca menyadari bahwa mantel mahal miliknya itu tak dilelang, dan diambil begitu saja di saat acara berlangsung. Francesca yang tak terima, mencoba menghubungi temannya, dan meminta untuk kembalikan mantelnya tersebut, dengan iming-iming surga duniawi. Setelah mengulek-ulek bersama, teman suaminya menolak untuk mengambil mantelnya. Tak kehabisan akal Francesca lalu mengancam akan melaporkan kegiatan tadi pada istrinya. Jika tidak mau menuruti kehendaknya, alhasil, pada esok harinya, teman suaminya itu mau mengirimkan mantelnya kembali kepada Francesca, dan langsung mantel tersebut dia jual sendiri. Uang dari penjualan mantel itu ia gunakan untuk biaya kehidupannya sehari-hari beserta anaknya. Tak lama kemudian, temannya yang mengetahui suaminya telah mengembalikan mantel milik Francesca, lalu mencoba mengambilnya kembali. Karena tak mau ribut, Francesca pun jujur kalau uangnya telah habis untuk membayar hutang. Temannya yang kesal lalu memberitahu kalau suaminya sebelum meninggal pernah bercocok tanam dengan wanita lain, yang bernama Camilla. Francesca yang baru tahu tentang hal tersebut sangatlah bersedih. Ia pun tak menyangka kalau suaminya terlihat polos ternyata mengkhianatinya. Lantas ia bergegas menemui Camilla, yang ternyata seorang karyawan dari almarhum suaminya itu. Saat bertemu adu mulut pun tak terhindarkan lagi.
Mila pun menjelaskan jika sebelum suaminya meninggal, ia sempat bertanya di antara ia dan Francesca siapa yang dipilih. Sang suami pun berkata tetap akan memilih Francesca. Karena bagi suaminya kami hanyalah selingan saja, Francesca pun bingung, antara bersedih atau merasa bangga, karena menjadi permasalahannya kini adalah uang Francesca habis. Ia pun lalu memiliki ide gila, dan meminta kepada Caesar untuk mengumpulkan orang-orang yang mau ikut undian di mana. Hadiah dari undian tersebut adalah dirinya sendiri, di mana para peserta harus menyediakan uang sebesar 100 juta lira untuk membeli undian itu. Francisca diajak Caesar ke sebuah pesta orang-orang konglomerat, dan di sana banyak sekali juragan-juragan yang ikut menjadi peserta undian. Mulai dari kakek-kakek yang hanya tinggal nafas terakhirnya hingga juragan muda serta ibu-ibu. Di tengah-tengah acara undian terdapat seorang pria bernama Antonio, yang ingin ikut serta di acara undian tersebut. Tapi bukan dengan cara membayar sejumlah uang melainkan dengan cara sengaja menabrakkan diri. Semua itu ia lakukan karena Antonio pengangguran berat, tapi sangat tergiur dengan ladang basah miliknya Francesca. Francisca pun lalu membawanya ke rumah untuk mengobati Antonio. Di sana nampak Antonio segar bugar, namun berpura-pura pingsan dan kesakitan. Francesca yang mengetahui dan tak kehilangan akal, mencoba membangunkannya dengan memperlihatkan ladang basah miliknya. Dan dari sinilah Francesca akhirnya tahu jika ia curang dan membuat Francesca mengusirnya keluar dari rumah. Di sisi yang lain ternyata Caesar sangatlah licik terhadap Francesca. Dia memberitahu para peserta, jika syarat untuk undian tersebut ialah 300 juta lira. Padahal dari awal Francesca cuma mematok harga berjumlah 100 juta saja. Di tempat yang lain ibu mertua yang mengetahui undian itu tak setuju dan lalu memarahi Francesca. Selain itu ia juga meminta agar Francesca menyerahkan cucu tercintanya. Agar cucu tercintanya tidak mengetahui kegiatan buruk yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Dengan emosi Francesca menolaknya, karena ia merasa hingga sekarang yang membayar hutang suaminya ialah dirinya sendiri. Tanpa ada sedikit pun bantuan dari pihak mertuanya sendiri, dan hanya putrinya lah satu-satunya yang ia miliki dan tidak ingin berpisah dengannya. Karena terlalu stres ia menemui Antonio kembali untuk menghilangkan mumet otaknya, dan mereka pun bercocok tanam di ladang basahnya Francesca. Namun ketika telah selesai, di sana Antonio meminta, mau menjadi istrinya, dan saat mendengarkan hal itu Francesca langsung saja menolaknya. Antonio yang emosi, karena tawarannya ditolak mentah-mentah lalu membukakan acara undian itu kepada kepolisian tanpa Francesca dan Caesar sadari. Pihak kepolisian lalu memanggil Francesca dan bertanya apa tujuan dari undian tersebut. Francesca lalu menjelaskan kalau undian yang dilakukannya hanyalah ungkapan terima kasih kepada teman dan kolega mendiang suami atas kebaikan mereka selama ini yang telah menolongnya. Lambat laun Francesca lalu mengetahui keburukan dari Caesar yang telah memanfaatkannya. Ia pun lantas memutuskan kabur keluar kota bersama putri kecilnya, dan juga pembantunya yang setia menemaninya. Ketika di bandara polisi mengejarnya dan bertanya siapa yang akan bertanggung jawab atas undian tersebut. Francesca pun mengatakan jika Caesar lah yang bertanggung jawab, dan menyuruh pihak kepolisian untuk mencarinya, polisi yang terpikat dari kecantikan Francesca. Lalu luluh dan membiarkan Francesca pergi begitu saja, dan ia tidak pernah kembali ke kota tersebut untuk selama-lamanya. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kawan semua yang sudah mampir di channel ini, jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan dari video terbarunya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, sudut senja, salam hormat.